Pinkan Mambo masih tak terima dibilang tak disiplin dalam memanage waktu oleh mantan mentor dan rekan duetnya di grup musik Ratu, Maya Estianty. Ya, pada tahun 2003 Pinkan dan Maya menggebrak musik tanah air dengan mengeluarkan album pertama mereka yang bertitel bersama dengan single andalan, yaitu Aku Baik-Baik Saja. Simak video selanjutnya. Selama pertemanan Mbak Pinkan sama Maya, Mbak Pinkan baru mengatakan kalau kebohongan-kebohongan Maya terhadap dirimu. Ya. Padahal kan sejauh sebelum 19 tahun aku diemin. Oke, 19 tahun didiemin. Padahal jauh Yang sebelum nyamperin aku juga kan yang ya, ke panggung. kemarin kan bukan. Aku Yang dengan kemarin kan dirimu podcast sama Maya. Iya, Nah, lihat podcast barterannya. Aku malah jatuhin. Aku kan bilang Maya Musri seksi Pak Musri seksinya gimana kalau di tempat tidur. Ya gue kan nggak ada otak gue kayak orang susah gitu, nggak ada jatuhin orang. Gue mah Maya, ya maksudnya gini, Maya udah sama-sama Pinkan dulu Ratu, nggak ada yang lebih, nggak ada Maya lebih daripada Pinkan, nggak ada. Maya juga kalau nggak ketemu Pinkan nggak jadi Ratu yang ngetop karena Pinkan suaranya lebih bagus dari Mariah Carey. Ya istilahnya kalau gua sama Maya harusnya berdua, gua nggak ada yang Maya harus lebih tinggi, gua sama Maya. kenapa baru diungkap sekarang? Ya karena gemes, gue dijahatin terus. Maksudnya dibilang gue jelek, gue udah lihat dia sama Boy William, dibilangnya sama Pinkan duetnya Zong. Makanya suaminya Zong diambil orang. Ah, ayo bagaimana no? Kalau udah suami diambil susah. Kalau gue diambil kan gue dibuang Ratu, diambil sama Pak Ian Johana, Sony Musik. Gue dikontrak lagi, dibuang satu kontrak, gue pikir gue akan jadi gelandangan, ya. Banyak kata-katanya Mas Dhani juga yang jelek-jelekin aku kalau aku buka sekarang. Tapi aku disyukurin jadi orang susah apa segala macem. Hari ini aku susah nggak? Hari ini aku punya 50 perusahaan. Kalian bilang aku tuh pisang goreng, bodo amat. Gue beli Alphard sendiri, Michelle dari atas sampai bawah, operasi 200 juta apa segala macam. Gue yang bayar semuanya. Mau apa gue mah sekarang sombong-sombong aja. Soalnya capek diomongin jadi orang susah. Orang gue nggak susah. Maya no yang susah, kelakuannya kayak orang susah, jelekin orang. Oh gue mah sama Raffi tos, sama-sama orang kaya. Mana sempet ngurusin orang. Seneng dah lu, seneng dah semuanya. Oke Mbak, 19 tahun itu dibuka. Panas. Mbak, 19 tahun akhirnya dirimu dibuka. Akhirnya lo mau mengungkapkan dengan Maya, padahal kemarin kan baru ketemu, terus pernah masih satu panggung. Iya, aku pikir kan malah berdamai. Maksudnya kan aku juga nyamperin dia di panggung di Bandung kan karena lihat deh muka aku deh. Waktu pertama kali aku ketemu Maya, aku kan polos kayak orang bego. Sampai hari ini juga aku kayak orang bego. Orangnya polos-polos aja. Jadi aku bener-bener nggak ada maksud. Tapi lumayan lah kalau aku bela diri. Aku kan dipanggil TV kan lumayan jadinya viral lagi gitu. Kemarin aku suruh Raffi Ahmad cerai, viral lagi ya kan. Jadi Bilar juga aku suruh cerai tuh si Lesti, jangan mau lah sama Bilar mah nggak cinta sama lu gitu. Jadi ya udahlah, pokoknya sekarang netizen tuh nggak boleh dibohongin. Gue kasih yang beneran ya, terserah mau dibilang Pinkan lemes, Pinkan apa. Ya gue cuma bela diri, makanya jangan jelekin orang. Gue juga nggak terima dijelekin gitu. Ya harusnya bersyukur kan punya penyanyi gue kayak gue kan orangnya bersyukur punya Maya. Ya jangan mentang-mentang bos jadi nginjek pegawai ya. Kita juga bukan pegawai kan, penyanyi kan partner. Tapi udah manis apa dibuang. Coba nggak ada Pinkan, Ratu mau jadi apa gitu. Jadi capeknya sampai hari ini juga semakin gue menjelekan Maya, semakin juga gue dihujat sama netizen. Ya nggak apa-apa, gue nggak minta kalian suka sama gue. Sana Gi, matiin TV-nya, ngapain lu masih nontonin gue? Ya matiin aja TV-nya, punya TV kagak? Lalu ngomongin orang terus, mana kebeli lu TV? Tapi dengan Maya ini gitu masih nyimpang kesel nggak sih? Ya jadinya kesel sih sekarang. Maksudnya kan tadinya kan nggak kesel. Aku sebenarnya kesel. Di Bandung juga aku nyamperin juga sebenarnya masih kesel. Maksudnya dulu aku disuruh dikuburin, terus aku dibuang gitu aja gitu. Tapi ya namanya gua tuh semiskin-miskinnya tuh tetap aja gua orang kaya hati. Gua mah maafin. Ya gue pikir Maya akan ngusir gue juga di Bandung, tapi ternyata dia nggak usir, malah dia terharu. Ya tapi terharunya dia ketutup lagi sama egonya dia. Mungkin gue ini yang bener loh, Pinkan yang salah. Bener dari mana? Aku hamil nggak ada bapaknya. Coba lo jadi gue, mendingan gue hamil nggak ada bapaknya daripada suaminya diambil orang, diambil Mulan Jamila. Ya mendingan gue hamil nggak ada bapaknya dibanding suaminya hamilin orang langsung kawin harus. Ya gue nggak tahu Mulan Jamila hamil dulu atau enggak. Ya cuma kan maksudnya daripada makanya jangan mena-mena sama orang. Ya kalau gue mau pansos
ngapain gue pansos pemirsa? Gue mah nggak pansos. Ya ngapain maksudnya? Ya pansos sih oke, cuma gue lebih ke kesel sih sebenarnya, bukan lebih ke pansos. Kalau pansos sih gue demen pansos, tapi gue nggak sedemen Nikita Mirzani lah gue orangnya. Oh Nikita mah kan kaya raya dari pansos, kalau gue mah kan dari usaha gitu. Nikita lagi dibawa-bawa, nyenggol-nyenggol orang mulu sih Pinkan. Mbak, merasa tersindir nggak sama upload Maaf, Dinda Nikita. Maya? Dinda Maya kemarin bilang ini rasanya sandiwara antara pemain. Yang ngomongnya manis, kalau gue kan ngomong jelek lu gitu. Ya udah lu emang jelek. Ya kayak Maya jelek lu, ya emang jelek. Ya kalau Maya kan hidup ini sandiwara gini-gini. Ya itu kan makanya netizen tuh goblok-goblok karena apa? Hidup ini sandiwara, hidup ini gini. Ya udah dia senengnya emang netizen tuh senengnya dibohongin. Jalan-jalan keluar negeri, ya kan suaminya yang kaya. Kalau gue kan punya pesawat jet juga gue duduknya di depan, gak duduk di belakang. Kalau duduk di belakang mah gue bayarin dari kepala sampai bawah. Kalau ada laki yang nyuruh gue duduk di belakang, ya mendingan gue naik beca duduk di depan dibanding naik pesawat jet duduk di belakang. Harga diri dong coy. Gitu. Jadi intinya ya udahlah, gak ada yang perlu diributin. Nah, kemarin kan teman-teman mau ketemu aku tapi aku ya nggak bisa. Jadi ya udahlah, mumpung di sini biarpun kita wawancara di sebelah tong sampah tapi kita nggak semiskin tong sampah. Walaupun kita ini ada kafe, salah sendiri nggak mau ngundang kita ke dalam. Kita selalu diremehkan orang, tidak apa-apa. Untung kita kaya itu artinya kita nggak pernah jelekin orang. Kita kerja aja jadi Maya mana mau jadi tukang pisang goreng kayak Pinkan. Makanya sekarang kalau Maya bingung, Pinkan punya 50 perusahaan, bingung dia. Dia gimana nggak bingung? Nah, dia kan nggak mau jadi tukang pisang goreng, langsung jalan-jalan sama harta suaminya. Kalau gua kan emang jadi tukang pisang goreng lah. Kalau sampai hari ini gua kaya raya, ya Tuhan itu nggak buta gitu. Makanya untungnya sama Sony Musik kontrak, suruh tanda tangan kontrak yang dikeluarin dari Maya, kontrak ditandatangan, keluar lagi kontrak baru. Nah itu kalau nggak keluar kontrak baru waktu itu, Pinkan hari ini mungkin jadi gelandangan. Tapi ya Tuhan maha adil. Aku pergi 19 tahun, berapa tahun sih aku ngilang, 7 tahun aku ngilang. Sekarang aku muncul lagi seorang Pinkan bangkit dari kubur, Pinkan yang gak goblok lagi, Pinkan yang gak mau dijolimin lagi, bohongin lagi. Jadi gue sekarang gak mau lah kalau disuruh duet sama Maya karena orangnya nusuk dari belakang. Kalau gue kan nusuk dari depan dari TV. Ya maksudnya gue bukan nusuk, gue mah bela diri. Kalau gue mah gak jelek teman-teman, boleh tanya ke seluruh TV. Janjian jam 7 juga jam 4 pagi Pinkan udah ada di TV. Jadi gak ada Maya tuh yang kalau malam dugamnya ngapain, gak tahu ngapain. Gue capek di hotel nungguin Maya pulang, dugam mulu tiap hari. Udah tahu besoknya pergi ke airport, mata bengkak-bengkak. Kalau gue mata kagak bengkak, gue mah bengkak kalau cowok cakep ya kan. Oh, gue gak bengkak, kalau dia mah kan kalau dugem kemana gak tahu. Gue mah tahu tapi malas gue nyebutinnya, ntar gue jelekin orang lagi. Gue capek nungguin, gue tidur di lobi sering. Waktu zaman Ratu gue tidur di lobi, Maya belum pulang sampai jam 4 pagi. Gue capek tiap hari nungguinnya. Gue mau profesional, yang gak disiplin siapa Apa aja sih yang jelek-jelek yang lo tutupi dari Maya? ya Nah, tadi kebohongan itu, apalagi selain itu? Sebutin Mbak. aduh gak enak lah, gak enak. Ganti jelekin Mas Dani aja gimana? Enggak. Ya Mas Dani juga nyuruh gua aborsi juga waktu itu. Ya sorry ya Mas Dani, ya tapi Mas Dani lebih baik sih. Maksudnya baik. Mas Dani baik orangnya. Maksudnya nggak dendam sampai sekarang gitu. Kalau Maya mungkin masih dendam sampai sekarang. Lah yang minta gugurin siapa? Mas Dani sama Maya. Ya ngapain dia yang sakit hati? Harusnya gue yang sakit hati. Kenapa sampai hari ini gue masih dijelekin terus? Gue kan vlog sama Maya kan datang baik-baik. Tapi jangan orang susah dibuat susah. Maksudnya kalau dibilang kaya kan ya netizen ya. Kalau dibilang kaya seharusnya Maya mengerti kalau dirinya kaya ya. Ke luar negeri terus ya, Pinkan mobil Alphardnya Alphard lama biasa aja ya, secara nggak sombong ya, harusnya dia kayak gitu. Tapi apa yang dibuat kan malahan menjatuhkan, dirancang dengan sedemikian rupa untuk dijatuhkan seorang Pinkan Mambo di depan beribu-ribu umat di Indonesia. Berarti waktu podcast itu adalah di mana momen dirimu dijelekin, dirangkai sedemikian rupa dengan keboblokan gua, dengan kepolosan gua, langsung ditusuk, dijeblosin, blok langsung ditembak di tempat. Lah gua bisa berantem di vlog. Kan netizen bilang lagi, kenapa nggak di vlog aja, bantah balik.
Gue tadinya nggak mau ngomong, tadinya tuh gue maunya main cantik aja. Gue terserah dari dulu Maya jelekin aku di Boy William, dibilang aku ratu paling zong. Gue diem aja, gue nontonin terus, gue dijelek-jelekin. Dengan mau apa? Gini. Gue biarin 7 tahun, dia jadi juri apa segala macem. Gue biarin, terserah. Tapi kan sekarang dia bingung kenapa gue punya 50 perusahaan. Dia bingung, kenapa bingung ya? Karena Maya gak pernah jualan pisang goreng. Kalau gue kan semua warung udah gue jabanin. Jadi gini, kalau gue hari ini sukses 50 perusahaan, ya kalau dia kan jalan-jalan doang sama hartanya suaminya. Kalau gue kan emang banting tulang, emang bener-bener banting tulang tiap hari. Gue dijual, anak dijual, semua dijual. Semuanya gue jualan, dari BH sampai celana dalam gue jual. Asal mau beli, yang penting gue bisa bayar cicilan rumah apa kayak gitu. Ya gue nggak pernah jelek-jelekin. Oh tadinya mau bayar sama Maya, tapi ternyata sukanya jelekin orang. Emang berarti orang yang nggak jelekin, kalau orang nggak jelekin orang berarti nggak pede dengan dia nggak ngerasa punya potensi. Kalau aku kan punya potensi banyak, suaraku juga udah sekelas Mariah Carey. Di Indonesia sebut aja satu orang penyanyi yang suaranya sebagus gua. Coba aja siapa yang bisa whistle voice, yang bisa apa segala macam. Banyak kok yang bisa, Agnes Monica juga bisa, tapi kan beda dong kualitasnya kalau lagi nyanyi ya. Maaf ya Agnes bagus juga, tapi gua rasa sih gua lebih bagus dari Agnes. Karena kan gua emang beneran gak ngotot pun suara gua udah bagus. Kalau Agnes kan harus ngotot baru bagus. Bunda Maya ya udah, nggak apa-apa, udah nggak usah berantem. Kalau emang salah ya udah lah, jangan buat lagi aja, jangan jahatin orang. Nanti kalau kamu diambil lagi suaminya gimana? Kalau apa yang kita tabur kita tuai. Sebenarnya apa yang ada di statusnya dia buat dirinya sendiri. Tapi yang sampai hari ini kalau masih sombong ya itulah, terserah mau nabur kesombongan akan menuai apa nggak tahu. Tuhan kan maha adil. Tapi kalau saya kan cuma bela diri. Kalau saya dijelek-jelekin, pemirsa tahu saya nggak pernah jelek, nggak pernah jelekin orang, nggak pernah jelek-jelekin siapapun. Jelekin Agnes juga nggak. Agnes bagus, semua bagus. Raffi bagus, jadi semuanya bagus, nggak ada yang jelek. Ahmad Dhani bagus. Ahmad Dhani bagus musiknya, kalau kelakuannya nggak bagus. Ya nggak bagus. Mendingan mambo kalau jadi presiden mah, goblok-goblok gini mah tulus orangnya. Itu terserah netizen mah sukanya dikibulin melulu. Mbak, tapi pada saat kamu podcast berdua sama Maya, kenapa kamu nggak langsung di situ aja? Iya. Ya makanya ini jadi ini aku speak up ini karena kekesalan aku dijelekin sama seluruh bangsa Indonesia. Mereka bilang Pingan nggak disiplin. Nah jadi sekarang Pingan harus ngomong. Jadi Pingan sekarang belajar untuk nggak bego, untuk ngomong. Yang nggak disiplin itu Maya. Sebenarnya kalau aku Maya, sorry itu saya datang ya, dia bilang aku nggak cek sound, nggak mungkin. Tanya Dani, terus siapa yang cek soundin? Once belum bangun. Once kalau show belum bangun, gue yang bangunin, gue yang cek soundin. Ya benar, Once aja gue tembak jadi pacar gue ditolak. Kalau Mas Dani kan yang nembak gue, kalau gue tolak nggak ya, gue kasih tahu gak ya? Nanti Mulan marah lagi. Ya intinya gue anak-anak dewa semuanya sampai laundry pakaian kotor aja gue yang ngambilin. Makanya gue nggak perlu ngomong gue baik lah, gue nggak perlu ngomong gue baik lah. Kalau Mas Dani jadi musisi aja lah, jangan jadi politikus, nggak bagus. Mbak, apalagi cewek-cewek cakapan. Tadi saya sempat bilang, yang saya tanyakan kenapa pada saat hari itu nggak langsung aja marah sama Maya ketika dia dijelekin protes. Jadi dari zaman dulu itu kalau tentang aku sama gini loh, aku orangnya nggak cepet berantem gitu. Aku orangnya kalau Maya ajak berantem, aku nggak level. Ngapain aku berantemin? Karena aku masih punya niat baik gitu. Maksudnya tadinya aku pikir mengalah itu baik gitu. Nah jadi aku selalu mengalah. Sampai hari ini boleh tanya Michelle, masih ada yang aku ngalah sampai hari ini dijahatin orang. Tapi karena Michelle sering bilang aku mami yang bodoh karena aku selalu mengalah. Padahal orang itu jahat sama kita, tapi mami masih ngalah. Gak mau jelekin itu orang, padahal orang itu jelek beneran. Nah itu sifat aku aslinya. Tapi karena ini sudah mencangkup nama baik seorang Pinkan Mambo, ya Maya, ya maksudnya akhirnya aku berubah kepribadian. Ya orang maksudnya gini, netizen bilang juga sama aku,
Kalau dijelekin jangan mau, harus ngomong kalau kamu tuh disiplin, yang jelek itu Maya. Ya harusnya sih aku nggak balas dengan gitu, walaupun aku tahu kejelekannya. Tapi udahlah, ini udah nasi jadi bubur, dia lempar tai di muka aku, ya aku juga kasih tahu nih tainya apa aja, kayak gitu. Jadi ya udah, kamu berani menjelekkan, ya mungkin sekarang waktunya kamu dijelekin, ya bukannya dijelekin, emang kenyataan gitu. Kalau gua mah nggak ada jeleknya sama sekali. Kalau secara profesional mah yang mau manggung dugem itu Maya. Kalau saya mau manggung tidur, saya mau manggung tidur, nggak pernah saya telat, nggak pernah macam-macam yang seperti Maya bilang. Itu pembohongan publik, 1000% bohong, 1000%. Kalau saya terserah kalian mau bilang saya pansos apa-apa, ya gue nggak gitu-gitu amat pansosnya. Nggak ngapain gue pansosin Maya. Kalau gue pansos, gue bilang gue tidur sama 5 cowok. Nah gue tuh tipenya begitu, nggak bawa-bawa nama orang, udah bawa Agnes Monica juga bagus, Ariel, Peter Pan semua bagus, nggak ada yang gue bilang jelek. Walaupun gue tahu ada artis-artis yang sering jelekin aku di studio rekaman, dia penyanyi yang paling dahsyat yang ada di Indonesia, tapi kelakuannya kayak gitu. Gue dijahatin di recording, gue masih diem sampai hari ini. Jadi banyak banget artis-artis yang jahatin aku, tapi sampai hari ini aku nggak buka kalian itu siapa. Kalian tuh diva, tapi kelakuannya kayak orang kampung. Kalau gue mah biasa aja, tapi Tuhan kan maha mengerti. Gue dikasih Alphard baru, dikasih BMW segala macam, ya udahlah, mengalir aja hidup ini, nggak usah ngotot gitu jadi orang, nggak usah norak, nggak usah norak. Oke. Sip. Oke, Mbak. Kasih. Udah gitu doang. Udah, tadi kan.